Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya pujilah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar merupakan sebuah nubuat tentang akhir zaman. Suatu kondisi yang selalu diikuti dengan sebuah pemisahan. Jadi kalau Anda perhatikan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan akhir zaman selalu diikuti dengan suatu instrumen atau suatu alat atau suatu kondisi di mana selalu ada pemisahan ya, untuk menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Jadi ada beberapa kisah berkaitan dengan tentang akhir zaman. Beberapa minggu lalu kita mendengar tentang undangan untuk menghadiri pesta perjamuan nikah. Anda masih ingat? Jadi ada yang berdalih, artinya ada yang beralasan datang atau tidak datang,
yang satu datang. Itu sudah juga pemisahan. Yang tidak datang ya sudah tidak mengalami persekutuan dengan Allah. Yang datang itu juga kemudian ada pemisahan lagi, yang berpakaian pesta ataupun tidak. Atau kalau Anda masih ingat tentang bagaimana kedatangan anak manusia pada akhir zaman, ya. Yang satu melaksanakan sabda Tuhan, yang satu tidak. Atau perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ya, itu juga ada pemisahan. Yang gandum itu kemudian masuk atau mengalami kebahagiaan, yang ilalang itu dibakar dan sebagainya. Nah, seperti itulah modelnya. Jadi kita melihat ada dua pemisahan, ya, yaitu yang dikatakan bodoh dan bijaksana. Yang bodoh dikatakan hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan yang bijaksana selain membawa pelita tetapi juga dia membawa minyak. Nah, fungsi dari membawa minyak itu adalah supaya pelita ini tetap bernyala. Karena apa? Ya karena tadi, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Ya, karena konteksnya atau kondisinya kisah perumpamaan ini adalah pengantin laki-laki yang terlambat datang. Ya, atau yang belum datang lah. Sehingga para pendamping dari mempelai wanita ini menanti-nantikan saat kapan mempelai laki-laki datang dan kemudian pesta segera bisa dimulai. Ya. Jadi kondisi di mana menanti-nantikan inilah yang menjadi persoalan. Berapa lama itu kan juga menjadi persoalan. Sehingga punya minyak sebagai persediaan agar pelita tetap bernyala itu penting. Ini kuncinya. Punya minyak agar pelita tetap bernyala. Mungkin ini juga perumpamaan yang semakin lama semakin sulit dibayangkan untuk generasi setelah kita ya. Untuk anak-anak yang kemudian besok sudah menjadi orang tua atau memberi cerita tentang pelita itu mungkin sulit. Kita masih mengalami ini. Ya, karena ya minyak tanah juga tidak gampang lagi kita beli. Ya, tapi seperti itulah yang terjadi. Dan kemudian memang ada yang juga bagaimana mereka malam-malam harus mencari penjual minyak untuk pelita, itu juga kondisi yang jalan-jalan juga tidak seterang pada saat malam kita saat ini. Ya itu juga sulit ya. Kita tidak punya bayangan ya, saya juga sendiri tidak punya bayangan. Karena saya hidup sudah mengalami apa yang namanya listrik. Mungkin orang tua saya, ya tidak tahulah. Tapi seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Lalu karena sifatnya yang kapan tidak tahunya, maka itu bukan persoalan bagi kita. Ya harusnya itu bukan persoalan. Mau datang cepat atau lambat, yang penting adalah persiapan untuk menyambut. Artinya juga punya pelita, tetapi juga punya minyak. Lalu apa artinya bagi kita saat ini? Apa artinya pelita? Apa artinya minyak bagi kehidupan rohani kita? Dan saya merenungkan
2 poin. Yang pertama tentunya sabda Tuhan sendiri yang harus kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Sehingga sabda itu tidak melulu hanya sebuah kata-kata, tetapi juga menggerakkan diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin dan semakin baik. Sehingga kelayakan itu melekat dalam diri kita karena kita melaksanakan sabda Tuhan. Kalau sabda itu tidak kita hidupi, ya hanya kata-kata yang kita dengar, mungkin bisa jadi sehari sekali, mungkin juga seminggu sekali. Tetapi ya berlalu begitu saja, kata-kata itu tidak hidup dalam diri kita dan tidak kita jalankan. Atau kalau saya lebih mendasar lagi berkaitan dengan sakramen baptis. Ya. Semua orang sebagai pengikut Kristus mengalami pembaptisan. Tapi pembaptisan itu menjadi sebuah ritual belaka kalau sekali lagi tidak kita hidupi. Tidak kita isi dengan keutamaan-keutamaan sehingga buah-buah baptisan bisa tampak dalam hidup kita. Buah-buah iman, harapan, dan kasih harus tetap kita wujudkan sebagai buah-buah dari sakramen baptis. Ya, kalau hanya sekedar ya dicuri atau hanya sekedar dituangi dengan air, maka ya sakramen baptis tidak berdaya guna. Maka kita diajak atau diingatkan kembali akan kewajiban-kewajiban kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya. Lewat sakramen baptis yang kita terima, bagaimana selama ini sakramen baptis telah berdaya guna kita hidupi dalam hidup kita. Semoga lewat perayaan Ekaristi hari ini kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.